Oke, materinya akuntansi manajemen dan akuntansi biaya itu hampir sama ya isi materinya juga. Sudah Ibu upload materinya di si akad ya. Kemudian kalau yang teman-teman tertinggal Zoom-nya juga sudah Ibu upload di YouTube ya. Nanti kalau teman-teman ada yang ketinggalan atau teman-teman lain ketinggalan Zoom, bisa lihat di YouTube ya. Baik, Bu. Oke, sebentar. Oke, sudah ada di layar teman-teman, di layar Zoom teman-teman ada. Ada, Bu, metode pokok proses. Oke. Nah, kemarin kan juga kita belajar metode harga pokok proses ya, yang termasuk teman-teman kerjakan juga tugasnya. Nah, ini tuh lanjutannya, karena materi metode harga pokok proses itu materinya banyak. Oke, ada. Slide-nya sudah berganti, betul nggak? Ada ganti harga metode. Oke. Metode pokok rata. Metode harga pokok rata-rata. Nah, jadi di akuntansi manajemen juga sama materinya ini. Jadi kalau teman-teman nanti download materinya sama, tapi di akuntansi manajemen eh, PowerPoint-nya lebih lengkap karena itu di pertemuan yang lalu kan metode harga pokok juga ya, eh, yang akuntansi biaya. Nah, ini lanjutannya. Jadi kalau di akuntansi manajemen sudah Ibu upload yang lengkapnya jadi satu. Nah, kalau ini karena kita kemarin sudah belajar metode harga pokok, nah ini kita tinggal melanjutkan nih, karena tadi materinya banyak. Sebentar. Di sini ada metode harga pokok rata-rata. Dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi. Jadi kita kan dari kemarin ya belajar akuntansi biaya untuk perusahaan manufaktur. Jadi kegiatan utamanya ya memproduksi suatu barang. Dari bahan sampai jadi barang jadi. Di sini ada metode harga pokok rata-rata. Dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi. Jenis biaya produksi apa? Nah, dari kemarin kita ulang-ulang terus ini ya.
Biaya produksi ada biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan cara biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal, ditambah biaya periode berjalan. Nah, tentu dalam memproduksi sebuah barang, jelas kita ada biayanya. Terus, tentu ada juga biaya-biaya dalam periode berjalan. Jadi, selama proses produksi tentu misalkan di departemen A membutuhkan biaya sekian, di departemen B dilanjutkan lagi prosesnya, itu pasti membutuhkan biaya. Yang kedua, dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Barang jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya, ditambah barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Nah, ini juga dihitung dari jumlah unit ekuivalen produksinya. Barang jadi itu ditransfer ke departemen berikutnya. Jadi kan dalam sebuah proses produksi tentu dari satu departemen ke departemen lain. Harga pokok rata-rata kemudian dihitung berdasarkan total biaya dibagi jumlah unit ekuivalen. Pertama ada metode rata-rata tertimbang. Nah, dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang, dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang, dan digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan cara mengalihkan dengan jumlah kuantitasnya. Di sini perhitungan ini tipe ya. Perhitungan unit ekuivalen. Unit ekuivalensi sama dengan unit selesai ditambah persen persediaan dalam proses akhir. Perhitungan harga pokok per unit. Harga pokok per unit diperoleh dari biaya yang melekat di PDP awal. Nah, pokok persediaan produk. Nah, ini singkatan ya, teman-teman. Biaya yang melekat di pokok persediaan produk awal plus biaya pada periode sekarang. Dibagi unit ekuivalensi. Ini rumusnya. Contoh, di sini ada data produksi PT Risa Rimendi Februari 2011. Data produksi ada produk dalam proses awal. Biaya bahan baku terpakai 100%. Kemudian ada biaya tenaga kerja, BOP. Kemudian ada departemen 1, departemen 2, berapa yang terpakai. Di sini ada 4.000 kilo, 6.000 kilo. Unit yang ditransfer ke departemen 2. Nah, produk yang ditransfer ke gudang. Nah, produk dalam proses akhir. Harga pokok produk dalam proses akhir. Nah, ini juga ada nih biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa, dan juga biaya overhead pabrik berapa dari departemen 1 ke departemen 2. Begitu juga dengan biaya produksinya. Dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Tadi salah satu contoh laporan produksinya. Sekarang kita akan menghitung metode rata-rata tertimbang departemen 1. Perhitungan unit equivalence. Dari biaya bahan baku departemen 1.
ada 35.000 kilo. Jadi teman-teman lihat ya, ini bolak-balik. Biaya bahan bakunya 100% dari 9.000 kilo, ketemu 44.000 kilo, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, perhitungan biaya produksi per unit. Biaya bahan baku ada 1.800.000, bisa dilihat dari sini. Ini ya, 1.200.000, BOP-nya 1.920. Dikeluarkan periode sekarang. Dari sini ya, 20.200.000, 29 sampai 37. Ini total biaya dari yang melekat pada PDP 1.800.000 ditambah 20.200.000. Ketemu total biayanya di sini. Unit ekuivalen dari mana? Dari sini ya. Teman-teman tinggal salin ke sini. Biaya produksi per unit. Nah, tadi ada rumusnya. Biaya per unit itu biaya yang melekat di PDP awal plus biaya pada periode sekarang dibagi unit ekuivalen. Jadi dari 22 juta dibagi 44.000 ketemu 500. 30 juta sekian dibagi 41.300 ketemu 750. Begitu juga dengan ini. Tinggal membagi total biaya dibagi unit ekuivalen itu ketemu biaya produksi per unit. Nah, ini contoh laporan biaya produksinya untuk Departemen 1. Karena kita tadi sudah menghitung, ya, otomatis kita bisa mengisi laporan biaya produksinya. PDP awal sudah ada di data 4.000 kilo. Nah, dimasukkan ke dalam proses, tadi juga sudah ada di data. Produk selesai ditransfernya 35.000 kilo, PDP akhirnya juga sudah dihitung. Nah, jadi yang kita hitung tadi tinggal dimasukkan ke laporan. Biaya yang dibebankan di Departemen 1 ini juga tinggal menyalin dari sini. Kan, dari sini. Ketemu per unit juga, tinggal salin dari sini. Perhitungan biaya, nah, ini juga tinggal mengalihkan. Tadi biaya bahan bakunya terpakai 100%, tinggal dikali 9.000, tinggal dikali 500 dari sini per unit. Begitu juga dengan biaya tenaga kerja. Tadi terpakai 70%, kali 9.000 kali 750 dari mana? Dari sini. Begitu juga dengan biaya overhead pabrik. Tinggal dihitung harga pokok produk dalam proses akhir ini dijumlahkan. Berapa biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1? Dari 77 juta ditambah 15 juta. Ketemu 92 juta sekian. Nah, ini untuk laporan biaya produksi Departemen 1. Tadi sudah metode rata-rata tertimbang Departemen 1. Nah, sekarang metode rata-rata tertimbang Departemen 2. Perhitungan unit ekuivalen. Nah, di sini biaya bahan baku 38.000 dari mana? Pasti dari data yang sebelumnya ya. Nah, ini teman bisa lihat datanya. Departemen 2 tadi 38.000 BTK, biaya tenaga kerja, BOP-nya juga terpakai 100%, 40%, 80% dari mana? Dari laporan yang pertama ini. Ya, 100, 40, 80%. Perhitungannya sama ya dengan metode rata-rata tertimbang Departemen 1, tinggal kita kalikan. 100% dari 3.000. Nah, 3.000 kilo dari mana? Dari sini juga. Dari laporan yang 3.000 kilo. Tinggal dikalikan, ketemu 41.000, 39, 40. Nah, perhitungan biaya produksi per unit. Harga pokok dari Departemen 1 yang melekat pada PDP. Nah, ini juga kita tinggal menyalin
Dari sini ya, 11 juta, 1152, 4140. Dikeluarkan periode sekarang. Tinggal kita salin. Dari mana? Dari yang soal ini tadi ya. Nah, total biaya dari mana? Ini 11 juta sekian ditambah 77 juta. Ketemu 88.150. Begitu juga dengan yang bawahnya. Tinggal kita tambahkan. Unit equivalent dari laporan ini ya. Nah, unit equivalent-nya. Udah. Biaya produksi dari mana? Dari total biaya dibagi unit equivalent. Persis sama caranya dengan yang metode rata-rata tertimbang departemen 1. Ini kita tinggal bagi total biaya dibagi unit equivalent. Ketemu biaya produksi per unit. Laporannya juga sama dengan yang departemen 1, tinggal kita salin ke sini dari PDP awal, jumlah produk yang dihasilkan, biaya yang berasal dari departemen 1. Nah, ini tinggal kita salin, biaya tenaga kerjanya berapa, sampai biaya yang dibebankan seluruhnya dari biaya bahan baku sampai biaya overhead pabrik. Per unit juga dari mana? Dari sini ya, teman-teman tinggal salin. Ini juga perhitungan biaya 38.000 kilo. Ini juga salin dari sebelumnya, tinggal kita kalikan ada 40%, 80%, 100% ya kalau biaya bahan bakunya. Nah, ketemu kita tinggal tambahkan total jumlah biayanya dari 164 juta sekian ditambah 10.500.000. Ini jumlah biaya produksi dalam departemen 2. Ini sama dengan perhitungan yang tadi. Yang departemen 1. Cara menghitungnya sama, teman-teman tinggal mengalihkan persenannya saja, sama untuk per unit itu tinggal dibagi, total biaya dibagi unit ekuivalen, ketemu per unit. Nah, tinggal kita salin menjadi laporan biaya produksi. Ada contoh soal, metode rata-rata ya. PT Melati mengolah produk melalui 2 departemen. Ada departemen 1, ada departemen 2. Dalam kedua tahap pengolahan produk tersebut terdapat work in process awal periode. Data produksi dan biaya produksi untuk bulan Mei 2010. Ini data produksinya dari barang dalam proses awal di Departemen A, masuk dalam proses, barang selesai berapa, barang proses akhirnya berapa, barang dalam proses awal, tingkat penyelesaian konversinya 80%, barang dalam proses akhir 75%, dan ini untuk departemen yang B ya, atau departemen B. Tingkat penyelesaian biaya bahan semuanya 100%. Biaya produksi bulan Mei 2006. Ini 2010 ya, ini tipe ya. Jadi teman-teman bingung, kan ini kita mengerjakan untuk bulan Mei 2010. Di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik dari Departemen A. Departemen B tentu tidak menggunakan biaya bahan ya, karena contoh tadi pabrik roti ada proses bahan baku tepung, berarti itu di Departemen A. Di departemen selanjutnya sudah diolah jadi adonan, kita sudah tidak membutuhkan tepung lagi atau membutuhkan bahan lagi, makanya di Departemen B tidak ada biaya bahan. Yang ada biaya tenaga kerja.
Karena pasti di departemen selanjutnya kan proses adonan, misalkan pencetakan roti, itu membutuhkan tenaga kerja. Begitu juga dengan biaya overhead pabrik, pasti dibutuhkan ya. Contoh biaya listrik, pasti di departemen 2 butuh listrik. Makanya di sini ada biaya tenaga kerja sama biaya overhead pabrik, tapi tidak ada biaya bahan. Oke. Selanjutnya, ini kurang ke bawah tabelnya, Ibu betulkan dulu. Sudah ada di layar ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini harga pokok barang dalam proses awal. Nih, biaya bahannya Departemen A, Departemen B. Ini harga pokok ya. Kalau tadi biaya produksi, ini harga pokok. Jadi tentu berbeda. Metode harga rata-rata. Bagaimana laporan biaya produksi masing-masing departemen per 31 Mei 2000. Ini tadi di soal 2010, berarti ini 2010 semua ya, teman-teman jangan bingung. Ini berarti tipe ya. Menghitung, ya, menghitung untuk departemen A. Unit ekuivalen dari bahan 105 tambah 20.000. Nah, sebenarnya ini ya 20.000 unit dikali 100% karena tadi di soal semuanya biaya bahan itu butuhnya 100%. Ketemu 125.000. Biaya tenaga kerja dari 105 unit, 20.000 unit, dari soal juga ini ya, dikali 75%. Dari sini ya, ini 75%. Ketemu 120.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik 105.000 ditambah 20.000 unit dikali 75%, ketemu 120.000. Departemen A. Nah, ini ya. Paling atas nama perusahaan PT Melati, Departemen A. Laporan biaya produksi bulan Mei ini 2010. Pokoknya teman-teman jangan bingung ya. Ini kalau dari awal 2010 ya, tadi 2010 semua. Kalau 2006, ini 2006 semua. Ini tipe ya. Data produksi. Barang dalam proses awal. Biaya bahan bakunya tadi sudah ada di soal 100%. Nah, kemudian BDP awal 80%. Ada 10.000 unit masuk dalam proses. Ini juga sudah ada di sini. 115.000 unit. 10.000 juga ada ya tadi ya. Jumlah yang masuk di produksi Departemen A, 125.000 unit. Dari mana? Dari sini ya, 125.000 unit. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Barang selesai, ini juga sudah ada di soal. Barang dalam proses akhir, 100%. Kemudian biaya tenaga kerja 75%. Ya. Ini ketemu 20.000 unit.
Jumlah yang diproduksi ada 125.000 unit. Biaya yang dibebankan, nah ini juga tinggal kita salin. Nah, dari sini ya, dari biaya bahan baku sampai biaya overhead pabrik. Kemudian harga pokok barang dalam proses awal ini juga tinggal kita salin dari yang tadi. Tinggal kita totalkan, total biayanya berapa. Nah, 5175 ditambah 450.000. 5625. Tinggal dibagi sampai ketemu biaya per unit. 5.625.000. Kita bagi ketemu biaya per unit. Ini tinggal kita totalkan. Setelah itu menghitung harga pokok. Harga pokok barang selesai ditransfer ke Departemen B. 105.000. Nah, dari sini ya 105.000 dikali 100. Dikali 100 yang ini. Temu 10.500.000. Kemudian hitung harga pokok barang dalam proses akhir. Ada bahan, tenaga kerja, overhead, pabrik. Ini 20.000 ya. Tinggal kita kalikan persenannya, tinggal kita kalikan biaya per unitnya. 453124. 453124. Ketemu jumlah 1.700.000 sekian, tinggal kita jumlah dengan yang 10 juta tadi. Ketemu jumlah harga pokok yang diperhitungkan. Kemudian menghitung untuk Departemen B. Barang dari Departemen A, 102.000. Sudah ada di soal ya. Teman-teman tinggal kalikan berapa persennya. Dari sini ya. Ini lumayan prosesnya panjang. Nah, dari sini ya, 8.000 unit. Ada 60%, ada 50%. Tadi biaya bahan baku yang terpakai kan 100% semuanya, tinggal dikalikan 110.000. Biaya tenaga kerja 50% sampai BOP. Kita tinggal kalikan. Baru jadi laporan biaya produksi bulan Mei. Ini kalau teman-teman Zoom-nya berhenti nanti masuk lagi, tapi di 10 menit kemudian ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nih, contoh laporan biaya produksinya. Nah, ini kalau udah jadi laporan tuh tinggal menyalin dari perhitungan yang tadi. Dari barang dalam proses sudah dihitung, barang selesai, barang dalam proses akhir.